Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal wowo lagi. Ternyata kok memang cuma begini doang ya. Dia minta rakyat tuh hormati Mukidi. Menurutnya Mukidi itu berjasa dalam pembangunan bangsa. Apa jasanya coba? Ceritakan dong. Jasanya itu apa gitu loh. Jasanya dan korupsinya dan merusaknya itu besaran mana? Sehingga rakyat itu harus menghormati Mukidi. Ya, ini nggak tahu nih gaya berpikirnya Wowo ini kok kayak termul aja ini. Tetapi ya ini satu judul berita pemirsa yang akhirnya dikomentari banyak orang dan isi dari komentarnya ini miring semua ke Prabowo. Ya, Jokowi itu memang sangat berjasa menjadikan Prabowo sebagai presiden dengan kucuran bansos 500 triliun yang bahkan bisa membuat seekor monyet saja bisa jadi presiden. Kalau monyet dijagokan oleh Jokowi 500 triliun bisa jadi presiden. Pasti itu. Ini kalau tidak salah itu kata-kata Romi dari P3 itu. Gak habis pikir dengan Om Gemoy ini. Ya, Indonesia menjadi negara dengan penduduk termiskin di dunia. Ya. Itu di masa pemerintahan Jokowi. Terus jasa dalam pembangunannya itu apa gitu loh. Groundbreaking. Atau seperti apa. Ya kan. Nah memang sih kalau berjasa pada Prabowo ya iya. Ya. Nah, akhirnya ada yang bertanya. Pak Wowo ngomongnya itu di bawah tekanan enggak sih? Ya kan. Mungkin ada kartu as yang disimpan oleh Jokowi. Ya. Rakyat hanya ingin Jokowi diseret ke pengadilan untuk diadili. Ini kata Small Fire. Atas kasus kejahatan yang dilakukan selama berkuasa. Rakyat juga tidak berlaku barbar dengan langsung menghukum sendiri, ngebukin pemimpin yang berlaku zalim ya selama berkuasa supaya terjadi di beberapa seperti yang terjadi di beberapa negara lain. Ini kayaknya memang nggak dong ini Prabowo ini. Mungkin karena usianya, mungkin karena dia dapat tekanan karena Jokowi sudah jalan lagi. Wo tolong dong wo, saya dibela dikit-dikit. Ini muka saya sudah penuh dengan kudis, kurap, gatal-gatal. Masa kamu diam saja? Mungkin juga gitu. Atau bisa jadi juga karena memang tanpa Jokowi, Prabowo itu gak mungkin jadi presiden. Katanya begitu. Ya buktinya apa? Berkali-kali menjadi capres gak ada, gak pernah. Kalau jalannya itu normal, hanya dengan jalannya Jokowi dia bisa gitu. Ya, tetapi itulah kenyataannya, pemirsa. Ya, yang menganggap bahwa Jokowi itu berjasa bagi negara itu rata-rata itu otaknya para termul. Tapi karena termul tidak mampu berpikir, saya tidak nyangka kalau Prabowo pemikirannya seperti ini. Nah, kalau berjasa pada dirinya, iya itu. Ini beritanya pemirsa, Prabowo minta rakyat Indonesia untuk bisa menghormati para pemimpin terdahulu, termasuk Jokowi atas kontribusinya dalam pembangunan bangsa. Itu disampaikan Prabowo saat meresmikan proyek groundbreaking ekosistem kendaraan listrik terintegrasi di Kerawang. Kalau presiden terdahulu yang dimaksud itu adalah B.J. Habibie, ya, negara dari porak-poranda kemudian menjadi hebat, yang kamu kritik, oh rakyat semua hormat karena jelas prestasinya, menurunkan hutang, menurunkan nilai tukar, ya kan, menjadikan Indonesia stabil dan lain sebagainya. Dan dia sama sekali tidak mempunyai influencer. Itu hebat. Tetapi kalau harus menghormati Jokowi, ya coba tanya deh kepada rakyat Indonesia secara langsung. Ya, tapi kalau tanyanya kepada Burhanuddin Muhtadi ya mungkin jawabannya iya. Karena kalau melalui survei kan seperti itu. Ya, tapi lihat aja. Kalau misalnya Jokowi nanti jadi ketua partai PSI, ya partai si kurap Indonesia. Kita lihat berapa dia mendapatkan suara kan begitu. Ya, ini Prabowo ini menjelaskan kemajuan yang diraih bangsa saat ini tidak bisa dilepaskan dari kerja keras dan fondasi yang dibangun oleh para pemimpin bangsa. Kemajuan yang mana? Malah mundur kok, demokrasinya malah hancur-hancuran sekarang ini. Utangnya bengkak. Ya kan? Investor tidak ada yang masuk. Terus apa yang dimaksud dengan kemajuan itu? Makan bergizi gratis, itu aja gitu kan? Enggak juga lah, kita harus adil dalam memberikan penilaian. Ya, apalagi kalau diukur dengan
kemajuan relatif dari negara-negara lain seperti Thailand, seperti Vietnam, seperti Malaysia, dan lain sebagainya. Ya, Indonesia ya yang maju itu para malingnya aja. Jumlahnya semakin banyak, semakin gede-gede, dan merangkap menjadi pejabat. Ya kan? Sekarang kalau ditanya, mana ada pejabat yang betul-betul tidak pernah maling? Mungkin jumlahnya nggak nyampe 5%. Mungkin. Ya kan? Karena rata-rata pejabat itu menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Itu ya maling juga. Nah, kalau pejabatnya seperti itu, bisa diduga anaknya yang flexing-flexing itu juga calon maling juga. Ya kan? Kalau anaknya tahu bahwa bapaknya maling dan dia tidak ingin maling, dia tidak mungkin akan memamerkan itu. Malu dia melihat bapaknya itu maling. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.